Assalamualaikum semuanya, apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian sudah siap mengikuti pelajaran berikutnya ya. Oh iya, sebelum kalian melanjutkan atau sebelum saya melanjutkan pembahasan kita hari ini, jangan di-skip videonya ya anak-anak. Kenapa? Karena nanti di dalam video ini ada soal atau tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi tolong diperhatikan pembahasannya, dipahami, dan semoga mengerti. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi, apa sih pembahasan kita hari ini? Pembahasan kita hari ini adalah tentang adjektif participle. Nah, di dalam sini nanti pembahasannya akan mencakup meaning of adjective participle, kemudian use of adjective participle, kemudian examples, dan exercise. Nah, mari kita lanjut ke apa nih? Yang pertama yaitu meaning of adjective participle. Nah, meaning of adjective participle. Oke. Di dalam bahasa Inggris, participle adjective is a major subclass of adjective. Dengan kata lain, participle adjective atau adjective participle merupakan suatu bentuk adjektif atau kata sifat yang dibentuk dari sebuah kata dengan berakhiran ing atau ed, sama dengan adjektif atau kata sifat lainnya. Partisiple adjektif berfungsi untuk penambahan makna dan menjelaskan kata benda. Jadi, adjektif partisiple atau partisiple adjektif itu biasanya dibentuk atau terbentuk dari kata kerja yang ditambahkan dengan akhiran ed atau ing. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu use of adjective participle atau kegunaan dari adjective participle. Nah, di sini ada dua kegunaan dari adjective participle itu. Yang pertama dia menggunakan ed. Nah, yang menggunakan ed itu biasanya fungsinya atau gunanya untuk menerangkan bagaimana perasaan orang yang sedang berbicara atau orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya di sini, I am interested in math. Kemudian ada Ines was excited to go on bus around Jakarta. I am interested in math. Nah, yang interested itu atau yang menarik atau yang tertarik itu siapa? Yang tertarik dengan matematika itu siapa? Ya si saya. Jadi interested di sini menerangkan atau menjelaskan tentang perasaan atau keinginan dari si saya atau si subjeknya. Kemudian Ines was excited. Yang excited di sini siapa? Yang dijelaskan di sini siapa? Nah, yang dijelaskan di sini adalah si Ines. Ines itu sangat bersemangat untuk pergi mengelilingi Jakarta menggunakan bus. Oke, lanjut pada penjelasan yang ing form atau kata kerja yang ditambahkan dengan ing. Ini biasanya digunakan untuk menjelaskan subjeknya. Kalau di sini subjek itu maksudnya adalah mata pelajarannya, karena contohnya adalah mata pelajaran. Jadi biasanya dia juga menjelaskan si noun atau kata bendanya, tapi bukan pelakunya ya. Kalau yang pertama tadi dia menjelaskan tentang si pelakunya. Kalau ini adalah bendanya. Nah, it was surprising that he got 750 for the TOEIC test. Mengejutkan sekali, itu sangat mengejutkan sekali
karena dia mendapatkan 750 atau skor 750 untuk TOEIC tes atau tes TOEIC. Jadi, yang mengejutkan itu apanya? Nah, yang mengejutkan itu adalah di nilai 750 untuk tes TOEIC-nya. Nah, jadi yang diterangkan itu adalah nilai tes TOEIC-nya. Kemudian Julia thinks math is interesting. Jadi yang interesting itu apa? Yang menarik itu apa? Yang menarik itu yang diterangkan di sini adalah math-nya atau matematikanya, bukan si Julia-nya. Jadi yang diterangkan, ingat, kalau ed itu menerangkan orangnya, kalau ing itu menerangkan tentang yang sedang dibicarakan atau sesuatu yang sedang dihadapi. Kita lanjut ke examples. Oke, examples. Di situ sudah ada I am bored dan I am boring. Nah, ini adalah tabel dari contoh kata-kata yang menggunakan adjektif participle. Contohnya situ ada bore menjadi boring atau bored, interest menjadi interesting dan interested, worry menjadi worrying atau worried, surprise menjadi surprising atau surprise. Nah, ada dua contoh kalimat di bawah tabel ini. Contoh dua kalimat di bawah ini adalah dia menggunakan kata bore. Saya memilih menggunakan kata bore untuk membuat kalian lebih simpel memahaminya. Di sini ada kata bore, I am bored dan I am boring. Yang pertama adalah I am bored. Yang bosan siapa? Yang dijelaskan siapa? Nah, karena yang dijelaskan itu adalah saya atau perasaan saya, maka yang digunakan adalah kata dengan akhiran ed, artinya saya bosan. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan ing, itu menjadi salah. Kenapa salah? Karena yang dijelaskan itu saya. Kenapa harus menggunakan ing? Yang dijelaskan itu bukan benda lain atau bukan feeling ya. Jadi kalau ed itu menjelaskan tentang feeling si pelaku, sedangkan ing itu adalah untuk menjelaskan benda yang sedang dihadapi atau sesuatu yang sedang dihadapi seseorang. Nah, jadi kalau misalnya I am boring artinya saya membosankan. Apakah kamu membosankan? Nah, jadi jangan tertukar ya. Oke. Nah, setelah ini ada exercise atau latihan. Silakan kalian kerjakan tugas ini. Nah, di tugas ini ada 10 kalimat, ada yang bergaris bawah dan ada yang di dalam kurung. Nanti di dalam kalimat ini ada yang kosong. Nah, di dalam kalimat yang kosong itu untuk kalimat pengisinya adalah kalimat yang bergaris bawah atau yang di dalam kurung. Nanti kalian tentukan apakah dia menggunakan ed atau dia menggunakan ing. Nah, untuk penjelasan ini, kalau semisalnya nanti kamu merasa belum mengerti atau belum paham, kalian boleh bertanya, silahkan tanyakan melalui aplikasi yang kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, sedangkan untuk menjawab pertanyaan ini atau kalian mengumpulkan jawaban kalian, silahkan kumpulkan melalui aplikasi Google Classroom. Semoga kalian paham ya anak-anak. Kalau seperti Ibu bilang tadi, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di aplikasi yang kita gunakan untuk pembelajaran. Terima kasih karena sudah memperhatikan dan menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.
Terima kasih.